selamat datang di podcast Eksis, eksplorasi inspiratif Spensa. Ngobrol yang asik, ilmu makin klik. Menghadirkan inspirasi bagi Spensa melalui percakapan yang santai. Dan podcast ini pastinya bikin kamu lupa sama utang. Kiara di sini. Di episode kali ini pastinya aku nggak sendirian nih teman-teman. Ada tamu yang spesial, super spesial, yang membawakan cerita menginspirasi dari sang motivasi. Siapa lagi kalau bukan guru terkeren, terkece, terbadas Spensa, Pak Riyadi. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar nih Pak Riyadi hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, tetap semangat. Wow, sangat mau sekali dan sangat terhormat sekali Pak Riyadi yang biasanya sibuk kesana kesini bisa membagikan pengalaman di podcast Eksis ini. Ya, tentunya saya juga terima kasih sudah bisa berada di sini, ya memberikan sedikit pengalaman yang saya sudah alami selama ini, mungkin untuk memotivasi anak-anak untuk kedepannya lebih baik. Tapi nih Pak, saya tuh kalau lihat Pak Riyadi tuh selalu pusing banget. Di setiap hari, setiap detik itu Pak Riyadi selalu maju, mundur, ke kanan, ke kiri, ke naik, turun. Itu emang nggak capek Pak? Ya, kalau dibilang capek namanya sudah menjadi sebuah kewajiban, jadi sebuah tanggung jawab, dan menjadi sebuah profesi. Apapun yang terjadi harus tetap kita lakukan dengan semangat yang luar biasa tentunya, dan juga sesuai dengan kemampuan kita. Hebat sekali loh Pak, bisa membagi waktunya seperti itu. Saya sendiri saja sebagai murid yang tanggung jawabnya belum sebesar Pak Riyadi aja sudah capek karena banyak tugas. Dan pastinya tugas di luar juga ada. Ya. Nah, tapi juga saya tahu seperti Pak Riyadi tadi itu memang sudah tugas dari saya, tanggung jawab saya. Nah, tapi kalau pengalaman Pak Riyadi waktu SMP tuh gimana sih Pak? Boleh dong saya tahu. Ya, kalau berbicara tentang pengalaman, bisa dibilang di masa-masa sekolah saya itu masa-masa paling sulit. Kenapa tuh Pak? Ya, mulai dari ini kita bicara mulai dari SMP saja ya. Jadi mulai pertama kali saya masuk di sekolah sini, karena saya dulu alumni sini, saya sempat kalau mungkin di zaman sekarang itu istilahnya dibully. Jadi saya dijauhi oleh semua teman-teman saya. Bahkan waktu saya pendaftaran pertama di sini, Bapak Ibu guru yang menerima saya itu memandang saya sinis, karena memang saya ketika masuk tidak berseragam sendiri. Nah, seperti itu. Wah, tapi nih Pak, menurut telinga saya yang saya dengarkan dengan rumor-rumor banyak nih, ya, Pak Riyadi dulu tuh di masa SMP-nya menjadi siswa yang nakal banget. Tapi kok tiba-tiba jadi ketua OSIS, itu gimana ceritanya loh Pak? Ya, memang benar. Jadi mungkin apa ya, wujud saya mencari perhatian mungkin ke teman-teman, mungkin ke Bapak Ibu guru dan sebagainya, karena memang tadi saya sampaikan saya masuk di sini tuh sempat semacam dikucilkan dan sebagainya ya, mungkin karena dulu fisik saya dibanding teman-teman saya tuh saya paling hitam, paling kecil, paling jelek dan sebagainya. Nah, dari situ saya mulai muncul semacam pikiran, aku cari perhatian. Mulai dari nakal saya usil ke teman-teman satu, jadi teman saya yang menjauhi saya kejar, tak kejar sampai teman saya itu mulai mau saya dekati. Nah, itu baik laki-laki dan perempuan, sampai ke nakal-nakal yang mengarah ke satu seperti bolos, kemudian berantem dan sebagainya. Itu sempat saya alami di masa-masa saya kelas 7 SMP. Wah, dulu seorang Pak Riyadi aja bisa dibully. Tapi tenang aja, kalian tuh jangan berkecil hati. Pak Riyadi saja dibully masih bisa loh berubah menjadi ketua OSIS. Nah, ya, dari sikap nih Pak, sikap yang dirubah itu apa aja? Terutama di sikap. Jadi sikap yang saya rubah itu di pribadi saya. Dulu memang semenjak saya nakal, berani berantem dan sebagainya kan, akhirnya saya berteman dengan teman-teman yang mayoritas nakal. Jadi dulu itu masih
musim waktu itu zamannya mengkonsumsi pil, ya pil itu. Nah akhirnya saya hampir setiap hari dengan teman-teman seperti itu akhirnya masuk di dalam itu sampai bolos dan sebagainya. Nah tentunya yang pertama saya rubah adalah sikap saya. Saya dulu punya pikiran kalau saya selamanya melakukan hal seperti ini maka usaha saya untuk sekolah itu sia-sia. Jadi sempat terbesit pikiran seperti itu, sehingga mau tidak mau saya pelan-pelan merubah sikap saya. Nah, wah, seperti keren itu. sekali bisa merubah sikapnya dari si biang kerok menjadi ketua yang bisa menginspirasi mungkin siswa-siswi lainnya. Nah, kesan pesannya itu apa sih Pak yang dirasakan selama menjadi ketua OSIS itu berat nggak sih Pak? Selama pengalaman saya banyak cerita, banyak kisah ya, karena mengingat awalnya itu saya berangkat dari anak yang bisa dibilang tidak baik-baik saja. Artinya saya melakukan kenakalan-kenakalan dan bahkan waktu itu saya hampir setiap hari keluar masuk ruang BK. Ya pernah waktu itu sampai dipukul oleh guru BK namanya almarhum Pak Satori, saya masih terkenang, tapi itu memberikan pembelajaran kepada saya. Pernah hampir setiap hari keluar masuk, hampir mau dikeluarkan juga dari sekolah. Nah sampai di titik itu saya sebenarnya tidak ingin masuk di OSIS, itu tidak ingin saya dulu. Saya dulu juga semacam apa ya, tunjukkan. Jadi ada beberapa orang, beberapa Bapak Ibu guru juga yang mengajukan saya untuk menjadi anggota OSIS. Nah dari situ mulai saya mengikuti serangkaian seleksi sampai di titik akhir itu saya dihadapkan dengan situasi yang menurut saya itu sulit. Itu sulit karena apa? Saya tidak punya pengalaman sama sekali, terutama di public speaking, cara saya berbicara, karena beda ketika kita berhadapan dengan orang banyak, itu cara berbicara kita beda. Nah dari situ saya dibenturkan dengan situasi itu, akhirnya mau tidak mau saya dicalonkan menjadi ketua OSIS. Nah karena saya berasal dari teman-teman saya yang banyak yang nakal, sering berantem dan sebagainya, akhirnya teman saya kan terkenal nakal. Nah malah teman-teman yang lain itu memilih saya, jadi suara saya itu paling banyak sekali dibandingkan dengan 3 calon itu. Waktu itu seperti itu. Jadi kalau dibilang kesan-kesan ya sangat luar biasa sekali, menjadi sebuah pembelajaran untuk saya. Seperti itu. Perjalanannya tuh sangat inspiratif sekali. Dulunya Pak Riyadi mau dikeluarkan dari sekolah, sekarang Pak Riyadi ini malah mengurusi anak-anak nakal di sini. Nah, gimana itu Pak, kok bisa sih sekarang menjadi guru olahraga sekaligus staff? Ya, kalau dibilang apa ya, saya tuh lebih kasihan sebenarnya, lebih kasihan ke anak-anak yang nakal dan sebagainya. Karena apa? Saya dulu merasakan anak yang nakal itu sebenarnya karakternya aslinya baik, hanya saja mungkin ada beberapa hal yang membuat mereka nakal, mungkin kurang perhatian atau mungkin kurang kasih sayang, atau mungkin dia punya pengalaman yang bisa membuat karakter anak itu berubah, mungkin dari lingkungan atau dari orang tua atau apapun, itu bisa merubah karakter seorang. Nah dari situ makanya kenapa saya lebih suka mendekati anak-anak yang seperti itu, karena saya pernah mengalami di posisi anak-anak yang seperti itu. Emang dari dulu tuh Pak Riyadi cita-citanya jadi guru gitu Pak? Kalau awalnya itu sebenarnya tidak ada cita-cita yang terbesit di benak saya untuk menjadi seorang guru. Karena apa? Waktu saya kecil itu saya pengennya jadi seorang TNI. Wah, ya. Keren nih cita-citanya. Itu terinspirasi dari apa ya, lingkungan di tempat tinggal saya. Kebetulan saya tinggalnya di kampung yang mana di daerah saya itu ada suatu tempat yang dulunya pernah digunakan untuk latihan TNI waktu itu. Jadi TNI muda yang baru masuk itu latihannya di tempat saya. Jadi ketika latihan itu selesai latihan, saya lihat dengan teman-teman saya pulang itu bawa kotak dari besi itu
tepatnya peluru bekasnya itu saya bawa pulang, dengan selontongan bekas peluru itu saya bawa pulang. Dari situ saya terinspirasi untuk wah, saya pengen jadi seorang TNI. Nah ternyata namanya anak masih dalam posisi labil, di situ saya berubah, cita-cita saya berubah. Jadi kelas 4 saya ikut sepak bola karena saya suka dengan olahraga, saya ikut sepak bola sampai saya jadi pemain ya yang waktu itu bisa dibilang orang bagus, akhirnya dibawa keliling Jawa Timur. Nah dari situ saya termotivasi, cita-cita saya pengen jadi pemain bola. Nah berubah lagi ternyata di kuliah semester 4 itu saya merasa dalam diri saya itu kemampuan sepak bola saya sudah cukup sampai di sini, karena saya memang sepak bola itu saya gunakan sebagai perantara saya untuk bisa sekolah waktu itu. Nah akhirnya saya menekuni pendidikan saya di bidang olahraga sampai pada saat itu saya lulus kuliah langsung bisa berada di sini, kemudian dapat jam mengajar di sini sampai saat ini. Padahal dulu kalau jadi TNI ini Pak Riyadi idaman banget loh, udah cocok banget tuh jadi TNI. Yeah. Kalau kata-kata sekarang tuh idamannya arek-arek ya yeah. Pak? Karena sudah sesuai dengan warna kulit gitu ya. Oh, enggak Pak, enggak. Ya. Nah, sekarang ini kan pastinya Pak Riyadi mengajar siswa-siswi. Yeah. Nah itu sebenarnya sama nggak sih Pak sifat-sifatnya, sikap-sikapnya dari teman-teman Pak Riyadi dulu dan sekarang, terutama saya ini kan pernah diajar Pak Riyadi juga. Kalau perbedaan siswa zaman saya dulu dengan sekarang itu tentunya banyak sekali perbedaannya. Kalau di zaman saya sekolah dulu itu anak yang nakal itu cuma beberapa anak, lebih sedikit. Kalau sekarang itu kenakalan anak itu lebih kompleks, jadi banyak sekali kenakalan anak. Di situ perbedaannya banyak. Nah, lagi juga ini apa ya, cara pendekatan anak dari zaman saya dulu sekolah sampai sekarang beda. Kalau zaman saya dulu sekolah, anak yang nakal pun kalau misalnya ada bapak ibu guru jalan gitu ya, kita di belakangnya nggak berani mendahului, nggak berani. Nah itu perbedaan yang sekarang sangat hilang, menurut saya tidak nampak lagi. Kalau anak zaman sekarang ada bapak ibu guru jalan lari gitu aja kan. Nah itu perbedaan karakter. Kemudian untuk masalah kenakalan, yaitu tadi kalau di zaman dulu itu anak yang nakal biasanya banyak bapak ibu guru yang peduli ke kami. Dulu saya masih ingat beberapa bapak ibu guru itu mendekati saya, menganggap saya sebagai teman. Nah akhirnya anak-anak zaman dulu itu merasa kalau dijadikan teman oleh bapak ibu guru ada rasa sungkan, ada canggung dan sebagainya. Akhirnya wah ini bapak ibu guru sudah dekat dengan saya, berani ngajak ngobrol saya, berarti saya harus menunjukkan hal baik. Nah dari situ akhirnya muncul motivasi untuk berubah dan sebagainya. Akhirnya banyak teman-teman saya dulu juga yang jadinya yang awalnya nakal jadi baik dan sebagainya. Kalau anak zaman sekarang beda lagi, perbedaan karakternya di sini. Kalau anak zaman sekarang itu, kalau kita sebagai guru mendekati anak itu, anak-anak cenderung meremehkan kita, menganggap kita ini benar-benar temannya. Jadi kadang itu adab sopan santunnya tidak ada perbedaan. Nah seperti itu perbedaannya kalau anak zaman saya dulu dengan yang sekarang. Perbedaannya benar-benar perbedaan banget. Beda gitu sekali. Nah bentar Pak, ini hal yang penting. Diminum dulu dong minumannya. Pak Riyadi ini terlihat sangat capek dan lelah sekali, letih lesu. Tegang sebenarnya. Gimana Pak, sudah fresh kembali? Nah, tapi nih Pak, ngomong-ngomong tentang anak nakal nih, ini jadi kesini nih. Nah, itu sebenarnya ada potensi nggak sih Pak yang Bapak lihat dari anak-anak nakal ini bisa berubah menjadi mungkin suatu saat nanti polisi atau bahkan di SMA menjadi ketua OSIS? Gitu. Untuk mengarah ke sana sebenarnya tidak menutup kemungkinan seperti ini. Saya yakin dalam diri anak-anak itu mesti ada potensi yang tersembunyi, yang belum tahu nanti kapan akan nampak, akan muncul. Nah butuh proses saja di situ. Nah setiap anak yang mungkin nakal dan sebagainya tidak menutup kemungkinan dia punya kesempatan kalau dia ada kemauan dalam dirinya untuk berubah lebih baik, bahkan bisa menjadi seperti yang saya alami dulu, bisa berubah lebih baik,
menjadi seorang ketua OSIS, atau bahkan nanti tidak menutup kemungkinan juga anak yang nakal itu nantinya ketika dia sudah melewati masa proses belajar, dia mungkin ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara. Bahkan dulu pengalaman saya, guru-guru saya SMA itu kaget dengan saya bisa jadi seorang guru. Kenapa? Di SMA pun saya juga dulu pernah mengulangi kesalahan yang sama. Artinya apa? Bolos lagi karena mungkin sudah apa ya, tapi tidak separah waktu SMP. Kenakalan saya mungkin hanya karena terbentur situasi, akhirnya kalau berantem masih tetap berantem tetap. Nah, akhirnya Bapak Ibu guru SMA itu ketika saya jadi guru itu ya saya datang, saya sapa dan sebagainya, kaget ketemu saya. Oh, sekarang jadi guru pada dulu seperti ini. Nah, seperti itu. Artinya apa ya, setiap anak itu pasti punya yang namanya potensi, nilai lebih. Hanya saja bagaimana nilai itu bisa nampak, bisa muncul melalui proses yang mereka lakukan. Ada yang dalam jangka waktu yang cepat, ada yang dalam jangka waktu yang panjang. Hanya saja melihat itu prosesnya seberapa jauh kemauan dalam dirinya untuk berubah lebih baik. Kuncinya di situ sebenarnya. Tapi ada nih Pak, siswa UPT SMP Negeri 1 Kesamben ini yang menurut pandangan saya tuh mirip sekali sama Pak Riyadi, yang nakal tapi juga berpotensi dalam bidang sepak bola. Ya. Nah, itu gimana Pak? Sebenarnya kalau sudah mulai ada hal yang nampak seperti itu, kita butuh support aja sebenarnya. Anak yang seperti itu sebenarnya butuh support, butuh dukungan untuk apa ya, tetap konsisten melakukan hal-hal baik. Jangan sampai anak yang awalnya dulu nakal, terus kemudian dia mau ada kemauan untuk berubah, kemudian malah ditekan atau dijaktis dan sebagainya, itu jangan. Menurut saya, karena itu berdasarkan pengalaman saya, itu akan membuat anak itu semakin down. Nah, kalau anak itu semakin down, maka hal yang terjadi kemungkinan dia akan meninggalkan sepak bolanya dan dia akan beralih ke hal-hal yang negatif. Kenakalan itu tadi mengarahnya ke situ. Makanya kalau kita punya teman yang dia mungkin nakal tapi sudah ada perkembangan, punya potensi bagus, ya kita support saja, kita dukung. Nah, seperti itu. Dari tadi Pak Riyadi menceritakan pengalamannya dari masa SMP sampai sekarang menjadi guru olahraga nih Pak. Itu sangat, perbedaannya tuh benar-benar drastis banget. Itu ya. Pak Riyadi tuh terkena waktu itu baca motivasi atau tiba-tiba saja terkena mukjizat ini? Ya, kalau dibilang motivasi waktu itu tidak ada sama sekali. Kalau dibilang mukjizat ya enggak juga, cuma gini, namanya kita belajar itu kan mengulas sesuatu yang kita lakukan dulu, kita pikirkan berkali-kali, kita timbang, kemudian baik dan tidaknya dan sebagainya. Intinya itu kalau orang Jawa bilang itu kerenteknya hati. Kalau orang Jawa bilang, walaupun pun dimotivasi, kalau di dalam hatinya belum ada kerentek, belum ada niat untuk berubah lebih baik, ya tidak akan bisa. Seperti itu. Intinya kesadaran kita sendiri. Jadi saya dulu memang ya banyak orang jangan nakal lah, gini dan sebagainya, kamu harus berubah. Kalau dalam hati saya belum ada kemauan untuk ke situ, ya percuma gitu. Itu menurut saya. Jadi yang saya ceritakan itu berdasarkan pengalaman saya seperti itu. Jadi dulu murni pure itu berasal dari dalam diri saya untuk berubah lebih baik dan sebagainya. Kalau dibilang mukjizat, ya bisa jadi Tuhan memberikan mukjizat kepada saya untuk mengetuk hati saya sehingga saya bisa berubah itu tadi. Berarti semua itu dari hati ya Pak? Betul, kembali ke dalam diri kita. Nah, buat teman-teman nih, kalian jangan punya pikiran yang kalian tuh cuma bisa berkembang di sini-sini aja. Contohlah Pak Riyadi yang dulunya menjadi siswa yang nakal, bikin guru garuk-garuk kepala karena kenakalannya Pak Riyadi yang ini itu, tapi sekarang bikin murid bugar dan ceria, pastinya juga membimbing loh. Nah, Pak Riyadi, ya. Pak Riyadi ini sebagai guru di UPT SMP Negeri 1 Kesamben serta guru penggerak, ada nggak sih Pak pesan untuk teman-teman yang menonton podcast ini? Ya,
Tentunya untuk anak-anak semuanya yang menonton podcast ini, pesan saya nikmati proses belajar kalian, kemudian jangan lelah untuk berproses, karena setiap orang itu mesti punya kelebihan, punya potensi yang masing-masing orang itu punya. Hanya saja bagaimana kalian memunculkan potensi itu untuk menjadi sebuah kelebihan yang tentunya bisa mengantarkan kalian nanti di kehidupan yang lebih baik. Itu untuk anak-anak. Dan untuk Bapak Ibu guru yang lain, saya hanya sedikit saja memberikan motivasi. Semoga nanti juga Bapak Ibu guru lebih semangat lagi dalam menjalankan tugasnya, terutama kepada anak-anak yang memiliki kekurangan bahkan kelebihan, untuk tetap selalu memotivasi sehingga anak itu punya kemauan dan greget untuk selalu semangat dalam belajarnya. Nah, saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Riyadi yang telah sama-sama meluangkan waktu dan membagi pengalaman ke teman-teman. Iya, saya juga terima kasih bisa hadir di sini, diberi kesempatan untuk menyampaikan pengalaman saya di sini. Saya berharap nanti apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan motivasi, paling tidak semangat kepada anak-anak yang mungkin memiliki kisah yang sama dengan saya, sehingga nanti bisa berubah lebih baik. Sangat menginspirasi sekali, dan perlu teman-teman ketahui juga butuh waktu 10 hari nih kayaknya buat membagikan pengalaman Pak Riyadi kepada teman-teman nih, karena Pak Riyadi juga sibuk sekali. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Riyadi nih yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi pengalaman ke teman-teman. Nah, perlu kalian ketahui nih teman-teman, butuh waktu kayaknya 10 hari deh buat Pak Riyadi ini mau berkonten sama kita, berpodcast sama kita ini. Nah, buat teman-teman, kalian jangan stop nonton di episode ini aja. Tetap saksikan podcast Eksis, dan jangan lupa yang paling penting nih, like, comment, and subscribe podcast ini buat kalian biar gak ketinggalan podcast berikutnya. Tetap semangat menjalani hari. Sampai jumpa sampai di episode berikutnya podcast Eksis, eksplorasi inspirasi Spensa. Ngobrol asik, ilmu makin klik. Bye bye.